Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari pelajaran agama Islam, yaitu PAI untuk anak kelas 1. Ya anak-anak, dan marilah kita berdoa sebelum memasuki pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai, itu akan membahas bab 7 dengan judul Ayo Belajar Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, surat yang pendek. Apakah kamu sudah menghafalnya? Menghafal surat Al-Ikhlas itu mudah. Kamu dapat mempelajari saat sholat. Ya anak-anak, surah Al-Ikhlas menjelaskan tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah. Allah adalah Esa. Esa artinya tunggal. Ya anak-anak, jadi Allah itu tidak ada bandingannya. Allah tidak berbilang dan bersekutu. Kita wajib memuliakan keesaan Allah. Memuliakan keesaan Allah dengan ikhlas. Ya anak-anak, tidak bercampur dengan perbuatan syirik. Melafazkan surat Al-Ikhlas berikut. Lapas-lapas surat Al-Ikhlas, perhatikan setiap lapas dengan seksama. Sebelum membaca, memulai dengan ta'awudz. Lanjutannya dengan membaca basmalah. Simak dengan baik bacaan dari guru. Ya anak-anak, ikuti cara melafazkannya dengan benar. Bacalah surat Al-Ikhlas perlahan-lahan. Yaitu kita mulai dari A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Dan kemudian anak-anak sesudah membaca lafaz Al-Ikhlas, kita harus mengartikannya. Ya anak-anak, jangan hanya membaca lafaznya atau ayatnya. Kita juga harus mengerti dengan maksud ayat tersebut, dengan artinya, yaitu kita Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya anak-anak, dan masuk ayatnya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ya anak-anak, jadi kita, Allah itu tempat bergantung. Kita bergantung segala sesuatu. Ya anak-anak, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi Allah itu anak-anak tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, anak-anak harus tahu itu. Jangan sempat anak-anak mengatakan Allah itu beranak, yang itu tidak sama sekali beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.
Jadi Allah itu tidak ada yang sama sekali, ya anak-anak, dan tidak ada setara, tidak ada sebanding, tidak ada bisa menandinginya Allah itu. Ya anak-anak, jangan salah paham. Mengenal surah Al-Ikhlas, surat pendek dan ada di dalam Al-Quran juz 30. Surah Al-Ikhlas terdiri atas 4 ayat. Surat Al-Ikhlas urutan 112. Ya anak-anak, Al-Ikhlas diturunkan setelah surat An-Nas. Al-Ikhlas tergolong surat Makkiyah. Surat Al-Ikhlas turun di kota Mekah, ya anak-anak. Jadi surat Al-Ikhlas ini diturunkan di kota Mekah. Ya anak-anak harus paham. Ya, jangan sampai tidak tahu turunnya surat Al-Ikhlas ini. Ya, surat Al-Ikhlas turun sebelum hijrah. Al-Ikhlas artinya kemurnian. Jadi surat Al-Ikhlas ini betul-betul murni dari Allah. Ya anak-anak, tidak ada campuran ya ayat-ayat yang lain. Kemurnian tentang nilai-nilai ketauhidan. Ya, ketauhid. Dan ya anak-anak, jadi kemurnian itu adalah nilai-nilai ketauhidan. Tauhid. Dan ya anak-anak, itu anak-anak perlu memahaminya. Memahami pesan-pesan pokok surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas mengajarkan tauhid. Ya anak-anak, surat Al-Ikhlas menjelaskan keesaan Allah. Esa artinya tunggal atau satu, ya anak-anak. Jadi Allah itu ya Esa, berarti itu tunggal atau satu, tidak ada duanya. Allah itu hanya kita perlu menyembahnya satu. Jangan sampai kita menyembah dua. Kalau kita anak-anak menyembah dua yang dinamakan Allah, itu adalah syirik. Ya anak-anak, jangan salah-salah. Allah satunya Tuhan. Ya, Allah itu satu-satunya Tuhan. Hanya Allah yang berhak disembah. Berdoa hanya kepada Allah. Jadi kita perlu menyembahnya dan harus berdoa sama Allah, hanya satu. Ya anak-anak, Allah tempat meminta segala sesuatu. Ya anak-anak, jangan meminta selain Allah. Beribadah kepada selain Allah disebut syirik. Jadi kalau kita beribadah meminta selain Allah, itu adalah syirik. Ya anak-anak, itu perlu dipahami. Jangan salah. Allah tidak mengampuni dosa orang yang syirik. Ya, tidak mengampuni. Allah tidak beranak atau diperanakan. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakannya, anak-anak. Allah berbeda dengan makhluknya. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluknya, anak-anak. Seperti manusia, tidak sama. Kalau manusia itu beranak dan punya suami, punya istri. Kalau Allah itu tidak punya anak, betul-betul sendiri, ya, tidak perlu bantuan.
tidak perlu bantuan orang-orang. Nah, sama manusia. Kalau manusia itu butuh bantuan, ya contoh orang atau manusia yang hidup di dunia ini, kalau membuat suatu rumahnya perlu bantuan kepada orang lain. Allah itu tidak dilahirkan. Jadi Allah itu anak-anak tidak dilahirkannya, tidak ada ibunya. Dia memang betul-betul sendiri. Tidak ada ibunya, tidak ada ayahnya, tidak ada anaknya. Allah itu memang betul-betul tunggal. Allah tidak memiliki ayah atau ibu. Allah juga tidak memiliki anak. Allah Maha berdiri sendiri. Allah Maha kuasa. Allah itu Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah tidak membutuhkan bantuan. Allah adalah pencipta makhluk. Ya, Allah itu malah dia bisa menciptakan makhluk seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, banyak contohnya ya anak-anak, dia bisa menciptakan. Tapi kalau manusia tidak bisa menciptakan yang namanya itu langit dan bumi. Ya anak-anak, kita dilarang melakukan syirik. Umat Islam harus meyakini bahwa Allah adalah dahsyat yang satu. Umat Islam bergantung hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada selain Allah. Allah mampu membiarkan segala sesuatu, tidak ada yang setara dengan Allah. Ya anak-anak, jadi kita manusia ini kita bergantung kepada Allah. Ya anak-anak, Allah tidak ada tandingannya. Tidak ada yang dapat menyamai Allah. Surat Al-Ikhlas menolak segala macam kemusyrikan. Tidak ada yang dapat menyamai Allah. Surat Al-Ikhlas menolak segala macam kemusyrikan. Ya anak-anak, menghafalkan surat Al-Ikhlas, menghafal surat Al-Ikhlas itu mudah. Baca setiap ayat berulang-ulang. Ya anak-anak, jadi surat Al-Ikhlas ini kalau di sekolah perlu juga dibaca, sampai di rumah diulang-ulang anak-anak. Ya anak-anak, waktu bermain juga bisa. Kapan ada waktu kita harus senang aja membacanya anak-anak surah Al-Ikhlas, karena surah pendek. Ya, Bapak bisa ulangi lagi membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya, jadi mulailah dari ayat pertama, ikutilah sampai ayat yang terakhir. Ya, lapaskanlah dengan baik dan benar. Jadi kalau sudah anak-anak menghafalnya, yaitu minta tolong teman sebangkunya untuk memperhatikan di buku dan kawannya ya anak-anak. Ya, jadi bergantian. Yang satu menghafal, yang satu melihat buku.
Jadi sesudah yang melihat buku nanti kawannya lagi yang melihat buku, kita lagi yang menghafalnya surah Ikhlas tersebut. Jadi yang namanya orang Islam ya ataupun Muslim itu jangan tidak tahu yang namanya membaca surat Ikhlas, karena itu adalah surat yang pendek dan sering kita baca di dalam sholat. Kalau tidak hafal, otomatis kita tidak bisa sholat. Ya anak-anak, itu jangan lupa. Itu pesan Bapak. Ya, itu adalah kewajiban Bapak untuk menyampaikan kepada anak-anak. Jangan sampai tidak hafal surat Ikhlas, karena itu sangat penting bagi anak-anak untuk sholat. Itu juga harus dibaca sesudah Al-Fatihah. Ya anak-anak, mungkin cukup sampai di sini pembahasan hari ini untuk bab 7 ya anak-anak. Dan pesan Bapak yang terakhir, kita masih suasana dalam COVID-19 ya anak-anak, yaitu masih wajib kita memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya anak-anak, dimanapun kita berada, baik di rumah, baik di sekolah, baik di rumah, baik di rumah kawan. Itu jangan lupa yang 3 ini yang penting untuk tahun 2021 ya anak-anak. Itu adalah anjuran dari pemerintah ya anak-anak. Itulah pesan terakhir. Dan saya cukup rasanya sampai di sini untuk pembahasan materi agama Islam untuk bab 7. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia Imam Asy-Syafi'i dalam menuntut ilmu. Aktivitas menuntut ilmu memiliki arti penting bagi Imam Asy-Syafi'i. Urgensi aktivitas tersebut menempati posisi keduanya dalam hidup Imam Asy-Syafi'i setelah segala kewajiban termasuk sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, ibadah haji, membayar hutang, dan kewajiban lainnya. Imam Asy-Syafi'i berkata, tiada ibadah yang lebih utama setelah sholat wajib daripada menuntut ilmu. An-Nawawi Al-Majmu' halaman 33. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, aktivitas menuntut ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Lain kesempatan ia mengatakan, mereka yang ingin mengejar dunia, ia harus meraihnya dengan ilmu. Demikian juga mereka yang ingin meraih kesuksesan di akhirat. Imam Asy-Syafi'i berkata, tiada yang beruntung dalam menuntut ilmu kecuali orang yang mengejarnya secara total. An-Nawawi Al-Majmu' halaman 33. Menurutnya, banyak orang lalai terhadap surat Al-Asr, terutama dalam kaitannya dengan menuntut ilmu. Banyak orang melewatkan waktu percuma tanpa menuntut ilmu. Mereka adalah orang yang merugi. Imam Asy-Syafi'i membagi malamnya menjadi 3 waktu. Sepertiga pertama digunakan untuk menulis, sepertiga kedua dipakai untuk sholat sunnah, sepertiga terakhir dimanfaatkan untuk istirahat malam. Imam Asy-Syafi'i merupakan peletak dasar mazhab fikih Syafi'i.
satu dari 4 mazhab berpengaruh yang menentukan praktik beragama di dunia hingga hari ini. Bahkan mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang diikuti oleh sebagian besar umat Islam hari ini di dunia. Wallahu a'lam.